Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang optimasi keuntungan dalam produksi roti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiza Izati Mufti sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Ajeng Portuna sebagai pemateri, Lutfi Ahabeni sebagai pemateri, dan Ayu Khairunisa sebagai pemateri. Akan saya sebutkan dulu apa saja materi yang akan dibahas. Yang pertama, program linear, yang kedua metode grafik, yang ketiga kasus, dan yang keempat kesimpulan. Sebelum memulai semua materi, akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ajeng Portuna. Kepada Ajeng Portuna, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Portuna, NPM 182151100. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan latar belakang dari program linear. Linear programming atau biasa disebut juga sebagai optimasi linear merupakan suatu program yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah mengenai optimasi. Di dalam masalah optimasi linear, batasan-batasan atau kendala-kendalanya bisa diterjemahkan dalam bentuk sistem ketidaksamaan linear. Nilai-nilai peubah yang memenuhi suatu sistem ketidaksamaan linear berada pada suatu himpunan penyelesaian yang mempunyai beragam kemungkinan penyelesaian. Dari beragam kemungkinan penyelesaian tersebut, terdapat sebuah penyelesaian yang memberikan hasil paling baik, yaitu penyelesaian optimum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari masalah optimasi linear adalah untuk mengoptimumkan, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan sebuah fungsi Z, di mana fungsi Z ini disebut dengan fungsi sasaran, fungsi tujuan, atau fungsi objektif. Masalah optimasi linear seperti yang telah dijelaskan di atas banyak dijumpai dalam bidang produksi barang, distribusi barang dalam bidang ekonomi, dan bidang-bidang lainnya yang termasuk ke dalam kajian riset operasional. Baik, selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan proses memaksimalkan keuntungan pada sektor industri merupakan proses mencari solusi optimal dalam produksi, mengingat bahwa tingkat keuntungan, faktor-faktor produksi, dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut memiliki hubungan yang linear. Maka, pemecahan masalah optimasi yang digunakan adalah alat analisis linear programming dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah program linear yang hanya memiliki dua variabel. Apabila dalam suatu pemrograman linear terdapat lebih dari dua variabel, yaitu misalnya 3 variabel atau lebih, maka metode grafik ini tidak dapat digunakan. Kemudian, dalam memecahkan masalah linear programming, harus bisa menerjemahkan terlebih dahulu mengenai kendala-kendala yang terdapat di dalam masalah linear programming ke dalam bentuk perumusan matematika. Proses tersebut biasa dinamakan dengan model matematika. Model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah linear programming ke dalam bentuk bahasa matematika. Suatu model matematika dikatakan baik apabila dalam model tersebut hanya memuat bagian-bagian yang diperlukannya saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Ajeng Portuna, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, linear programming atau biasa disebut dengan optimasi linear merupakan suatu program yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah mengenai optimasi. Nah, di sini ada definisi program linear menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sri Mulyono tahun 1999. Program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasi sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Linear programming berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri atas
sebuah fungsi tujuan linier dan sistem kendala linier. Selanjutnya, menurut Pangestu Subagio tahun 1986, linear programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Pemrograman linear secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu teknik menyelesaikan riset operasi. Dalam hal ini adalah khusus menyelesaikan masalah-masalah optimasi, yaitu memaksimalkan dan meminimumkan. Nah, dari definisi program linear menurut para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pemrograman linear adalah perencanaan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Nah, yang selanjutnya ada 3 unsur utama pemrograman linear. Yang pertama ada variabel keputusan, ada fungsi tujuan, dan yang terakhir ada kendala fungsional. Untuk variabel keputusan merupakan variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses pemodelan, penemuan variabel keputusan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan ke kendala-kendalanya. Yang selanjutnya ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu tujuan yang hendak dicapai yang harus diwujudkan dalam sebuah fungsi matematika linear. Selanjutnya, fungsi ini dimaksimumkan atau diminimumkan terhadap kendala-kendala yang ada. Nah, yang terakhir ada kendala fungsional. Kendala fungsional merupakan manajemen menghadapi berbagai kendala untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Ahabadini. Kepada Lutfi Ahabadini saya persilakan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik. Metode grafik ini dapat digunakan untuk pemecahan masalah pemrograman linier yang hanya memiliki 2 variabel. Jadi, untuk pemrograman linier yang memiliki 2 atau lebih variabel itu tidak dapat diselesaikan menggunakan metode grafik. Nah, grafik ini disusun menggunakan persamaan yang telah diformulasikan sedemikian sehingga lalu akan mendapatkan titik-titik sebagai solusinya yang merupakan hasil dari perpotongan garis tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pemecahan metode grafik. Yang pertama, gambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Anggap saja semua kendala itu adalah suatu persamaan. Lalu yang kedua, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala tersebut atau disebut juga daerah visible. Kemudian tentukan semua titik daerah visible tersebut. Yang ketiga, membuat grafik untuk kendala yang ada dalam suatu bagian. Nah, untuk membuat fungsi grafiknya ini itu semua harus berbentuk persamaan. Jadi, kalau misalkan ada yang berbentuk tidak samaan, itu harus dijadikan sebagai bentuk persamaan terlebih dahulu. Selanjutnya, itu ada menentukan area kelayakan solusi pada grafik tersebut atau biasa kita sebut sebagai mengarsir. Nah, area layak ini dapat dilihat dari pertidaksamaan pada kendala tersebut. Jadi kalau kendalanya itu berbentuk kurang dari sama dengan, itu daerah arsirnya ke kiri, ke bawah, atau ke kiri bawah. Dan sebaliknya kalau misalkan kendalanya itu lebih dari sama dengan, berarti mengarsirnya itu ke kanan, ke atas, atau ke kanan atas. Sedangkan untuk persamaan atau sama dengan, maka daerah layaknya itu di garis tersebut atau berhimpit. Lalu yang terakhir, menghitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut daerah layak yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk keputusannya, pilih koordinat titik yang memberikan nilai terbesar untuk fungsi tujuan maksimasi dan sebaliknya nilai fungsi terkecil untuk tujuan minim. Terima kasih kepada Lutfi Ahabadini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Khairunisa. Kepada Ayu Khairunisa saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai kasus yang kami ambil. Kasus yang kami ambil yakni mengenai kasus toko kue yaitu Eli Bakery. Toko kue Eli Bakery memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti tawar dan roti manis. Masing-masing jenis roti memiliki bahan baku yang sama,
Ellie Bakery memiliki persediaan bahan baku untuk produksi dua jenis roti, antara lain 20.000 gram tepung, 3.000 gram telur, dan 3.000 gram gula. Untuk membuat roti tawar, penjual membutuhkan 200 gram tepung dan 20 gram gula. Sedangkan untuk membuat roti manis, penjual membutuhkan 40 gram tepung, 15 gram telur, dan 8 gram gula. Penjual menjual roti tawar seharga 8.500, sedangkan untuk roti manis, penjual menjualnya dengan harga 12.000. Untuk pemodelan matematika dari kasus di atas, yakni kita misalkan roti tawar menjadi variabel X, kemudian roti manis menjadi variabel Y. Maka fungsi tujuannya akan menjadi Z sama dengan 8.500X ditambah 12.000Y, itu adalah titik maksimumnya. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dirumuskan kendala sebagai berikut, yakni 200X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 20.000, lalu ada 15Y kurang dari sama dengan 3.000, dan 20X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 3.000. Di sini juga ada tabel fungsi dari permodelannya. Kasus toko kue Ellie Bakery. Di sini akan saya buatkan tabel terlebih dahulu, yakni 200X ditambah 40Y sama dengan 20.000. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Maka titik X, Y adalah 0,100. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 500. Maka titik X, Y-nya akan menjadi 500,0. Selanjutnya yang 20X tambah 8Y sama dengan 3000. X sama dengan 0, Y sama dengan 150. Maka titiknya akan menjadi 0,150. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya 375. Maka titiknya akan 375,0. Lalu yang terakhir 15Y kurang dari sama dengan 3000. Maka Y-nya akan menjadi 200. Ini adalah grafik dari masing-masing persamaan tadi. Yang paling kiri itu adalah grafik 200X ditambah 40Y kurang dari sama dengan 20.000. Yang tengah itu grafik 20X tambah 8Y kurang dari sama dengan 3.000. Dan yang paling kanan yaitu 15Y kurang dari sama dengan 3.000. Untuk daerah penyelesaiannya, maka akan ditemukan titik-titik ini. Ya, ini ada titik A, titik B, C, dan juga titik D. Untuk menentukan titik pojok, yakni titik C merupakan potongan titik antara dua garis. 200X ditambah 40Y sama dengan 20.000, dan 15Y sama dengan 3.000, Y sama dengan 200. Lalu 200X ditambah 40, kita substitusikan nilai Y, yakni 240 kali 200 sama dengan 20.000. Lalu 200X sama dengan 8.000 sama dengan 20.000, maka 200X sama dengan 12.000, X sama dengan 60. Diperoleh C 60,200. Ini adalah titik pojoknya, dan ini adalah koordinat-koordinatnya tadi, titik A, B, C, dan D. Selanjutnya menentukan nilai maksimum. Untuk menentukan nilai maksimum, kita hanya tinggal mensubstitusikan titik A, B, C, dan D tadi. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan 8.500X ditambah 12.000Y. Titik di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh penjual yaitu 2.910.000 dengan memproduksi roti tawar 60 dan roti manis 200. Jadi pada titik C ya nilai maksimumnya seperti yang kita lihat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu Khairunisa. Untuk selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Ajeng Fortuna. Pada Ajeng Fortuna saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dari yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulan
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program linear metode grafik dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu hasil perhitungan optimum untuk produk roti, yaitu tawar dan manis, adalah dengan memproduksi 60 roti tawar dan 200 roti manis. Dari hasil penjualan akan mencapai titik maksimum di Rp2.910.000. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ajeng Fortuna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.